Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Kusuma dari SMP Negeri 51 Atap Larangan Brebes. Saya akan mempraktekkan video pembelajaran saya untuk persyaratan UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum kita memulai pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, setelah kita berdoa, di alangkah selanjutnya saya akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Hari ini saya cek semuanya berangkat ya. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini, kalau pada pertemuan kemarin kita membahas tentang kedudukan dan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional. Nah, sebelum memulai pembahasan ke sini, saya ingin terlebih dahulu mengetahui kalian sejauh mana wawasan kalian tentang materi yang kemarin. Masih ada yang ingat materi yang kemarin? Ya, Pak. Ya. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, pada pertemuan kemarin kita membahas di antaranya satu tentang kedudukan, yang kedua tentang fungsi, di mana fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kemarin saya sudah jelaskan. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional. Nah, kaitannya dengan itu, nanti dalam proses pembelajaran ini ya kita akan mempergunakan model kooperatif grup investigasi. Di sana nanti kalian akan diarahkan ke beberapa kelompok yang nantinya tujuannya adalah untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan peraturan perundang-undangan. Paham sampai sini? Oke, kalau paham. Sebelum membahas ke sana, saya akan membacakan terlebih dahulu kompetensi intinya. Yang pertama, diantaranya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menjunjung perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, diantaranya dan toleransi dan gotong royong. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan, baik pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan teknologi
dan menalar dalam ranah konteks sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Ini tadi kompetensi intinya. Kompetensi dasarnya saya ngambil dua bagian. Yang pertama dari 3.2 di sana menerangkan diantaranya menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, 4.2 menyajikan hasil telaah tentang makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran pada saat ini saya mengambil 3 bagian. Yang pertama adalah menjelaskan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, menganalisis peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Dan yang ketiga adalah menyajikan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Ini tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita ini agar kalian lebih terfokus untuk mempelajari peraturan perundang-undangan. Ya. Sebelum membahas sana, saya ingin terlebih dahulu kamu mengamati gambar yang ada di depan kalian, yang nantinya kalian diharapkan bisa mengaitkan dengan teori yang akan kita pelajari atau materi yang akan kita pelajari. Pak Guru kasih waktu kurang lebih 2 menit. Siap? Siap. Oke, kalau siap, silakan analisis terlebih dahulu. Apa maksud dan tujuan gambar yang ada di depan kalian? Silakan analisis terlebih dahulu. Oke ya, kita sudah dari pengamatan ini. Coba saya pengen tahu ya, gambar apa dan analisis kalian apa yang kalian temukan dari hal yang ada di depan kalian. Yang pertama itu ada tulisan kenapa harus ada hukum. Siapa yang bisa menjawab alasan dari tulisan itu? Saya, Pak. Oke, apa? Biar aman. Biar aman. Ada lagi? Siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Ya, apa? Agar masyarakat merasa terlindungi. Agar masyarakat merasa terlindungi. Siapa lagi? Saya, Pak. Oke. Biar kejahatan bisa teratasi. Biar kejahatan bisa teratasi dengan adanya hukum. Oke. Sekarang gambar yang kedua. Berapa? Ya, siapa yang bisa menjawab ini? Saya, Pak. Ya. Maksud dari Pak Polisi membetulkan jalan adalah agar setiap pengendara patuh terhadap aturan lalu lintas. Ya, maksud dari tujuan gambar Pak Polisi itu agar dia pengendara patuh terhadap aturan lalu lintas. Ada lagi yang gambar berikutnya? Saya, Pak. Oke, apa? Kegiatan upacara dikandung maksud bahwa kegiatan sebagai generasi penerus kita harus bisa menghormati jasa-jasa para pejuang kita yang mati-matian memperjuangkan kemerdekaan. Oke, terima kasih. Berikutnya apa kira-kira? Pak. Ya. Papan peringatan maksudnya bahwa setiap kendaraan yang tidak membaca STNK tidak boleh masuk. Ini menandakan setiap kendaraan motor yang mau masuk harus patuh pada aturan. Ya, gambar di sana dikandung maksud bahwa setiap kendaraan yang mau masuk ke halaman tersebut harus patuh terhadap aturan
hukum. Selanjutnya, kira-kira apa? Maksudnya gambar terakhir adalah ada beberapa larangan yang ditunjukkan pada masyarakat sebab kita sebagai negara hukum. Oke, di sana mengatakan bahwa ada beberapa larangan bagi masyarakat kita agar patuh terhadap aturan hukum. Nah, dari teori ini saya akan coba mengaitkan dengan apa yang sedang kita pelajari pada saat ini. Kita akan membahas mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Dari submateri ini nantinya saya akan pecahkan pada dua pembahasan. Yang pertama ada makna peraturan perundang-undangan dalam sistem nasional. Yang kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelum membahas di sana, kita akan coba membahas poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai makna peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang dibahas yang pertama adalah mengenai apa sih peraturan perundang-undangan, dan ternyata berdasarkan teori Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatakan yang namanya peraturan perundang-undangan adalah suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Inilah dasarnya yang nantinya kita akan dibahas. Nah, setelah mengetahui tentang pengertian peraturan perundang-undangan, kita kaitkan dengan fungsi perundang-undangan. Fungsi perundang-undangan diantaranya yang pertama adanya aturan memberikan rasa keadilan. Yang kedua sebagai norma hukum. Yang ketiga untuk menentukan aturan-aturan. Yang keempat untuk mengatur kehidupan. Dan yang kelima untuk memberikan perlindungan terhadap hukum. Ini fungsi dari peraturan perundang-undangan. Dari teori ini, kira-kira mana yang belum kalian pahami tentang fungsi peraturan perundang-undangan? Siapa? Maksud keadilan. Apa yang dimaksud dengan keadilan? Kira-kira siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan teman kalian? Barangkali kalian sudah punya jawaban. Apa sih yang dimaksud dengan keadilan? Saya Pak. Oke. Keadilan adalah keadaan di mana sesama manusia saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing yang membuat keadaan menjadi harmonis. Ya, yang namanya keadilan adalah sebuah teori di mana satu dengan yang lainnya itu harus bisa saling menghargai, ya, yang nantinya bisa menselaraskan kehidupan di masyarakat. Ada lagi? Saya Pak. Oke. Apa yang dimaksud norma hukum? Apa yang dimaksud dengan norma hukum? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Saya Pak. Oke. Hukum adalah segala aturan yang harus dipatuhi masyarakat dan sifatnya mengikat kepada siapa saja yang melanggarnya kena sanksi. Oke, yang dimaksud dengan norma hukum adalah segala sesuatu aturan yang mengikat, yang biasanya dituliskan atau dituangkan oleh yang namanya lembaga pemerintah, yang nantinya aturan-aturan ini harus bisa ditaati oleh setiap warga masyarakat. Ada yang perlu tanyakan lagi? Ada nggak? Oke, kalau enggak ada, kita lanjut ke asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12
kejelasan rumusan, dan yang ketujuh adanya keterbukaan. Ini dari asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan nomor 12 tahun 2011. Nah, dari teori ini sebelum saya jelaskan, kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Ya Pak, Oke, apa yang dimaksud kelembagaan? apa yang dimaksud dengan kelembagaan? Kira-kira ada yang bisa membantu pertanyaan dari teman kalian? Menjawab pertanyaan dari teman kalian? Saya, Pak. Ya, oke. Kelembagaan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara. Oke, yang dimaksud dengan kelembagaan negara adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas pokok membuat satu peraturan perundang-undangan. Kalau di Indonesia, yang kaitannya dengan kelembagaan ini adalah DPR. Ya, terus ada yang tanya lagi? Saya Pak, Oke, apa? apa yang dimaksud dengan kedaya gunaan dan hasil gunaan? Apa yang dimaksud dengan kedaya gunaan dan kehasil gunaan? Ada yang bisa membantu jawaban ini? Saya, Pak. Oke. Maksudnya bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat. Oke, yang dimaksud kedaya gunaan dan kehasil gunaan adalah yang dimana peraturan perundang-undangan yang dibuat harus bisa dibutuhkan dan harus bisa dimanfaatkan demi kemaslahatan masyarakat. Ya, ada lagi? Saya, Pak. Apa yang dimaksud kejelasan rumusan? Apa yang dimaksud dengan kejelasan rumusan? Ada yang bisa membantu jawaban ini? Oke. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, penyusun, sistematik, serta bahasa hukum harus kerja. Ya, itu pembahasannya seperti itu, bahwa yang dimaksud dengan kejelasan rumusan di mana dalam pembuatan rumusan teknik sistematikanya harus betul-betul jelas, yang nantinya peraturan yang dibuat atau produk yang dibuat demi tujuan itu jelas-jelas bisa dimanfaatkan oleh yang namanya masyarakat. Oke ya, ada yang pertanyaan lagi? Ada enggak? Kalau enggak, kita lanjut pada teori yang kedua. Tadi membahas yang pertama udah jelaskan. Teori yang kedua adalah tata urutan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang di dalam negara Indonesia. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan terbagi: satu, adanya UUD tahun 1945. Yang kedua, adanya ketetapan MPR. Yang ketiga, adanya peraturan pengganti undang-undang atau Perpu. Yang keempat, adanya peraturan pemerintah. Yang kelima, adanya peraturan presiden. Yang keenam, adanya peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, adanya peraturan daerah kabupaten atau kota. Ya, saya ulang. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu ada 7 kategori. Pertama, adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, adanya ketetapan MPR. Yang ketiga, adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau lebih dikenal dengan Perpu. Yang keempat, adanya peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima, adanya peraturan presiden. Yang keenam, adanya peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, adanya peraturan daerah kabupaten kota. Ya, serendah-rendahnya peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita itu boleh dibuat oleh yang namanya peraturan pemerintah kabupaten kota atau kabupaten itu sendiri, yang nantinya akan dikaitkan dengan peraturan undang-undang daerah atau otonomi daerah. Paham?
Oke, paham? Kalau paham, ya, kalau semuanya paham, tugas kalian adalah mencari, ya, mencari pokok-pokok permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari yang nantinya bisa dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan sistem hukum nasional yang sedang kita pelajari. Ya, silakan. Nanti Pak Guru akan coba bagi kelompok, ya, untuk membahas tentang ini. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Ya. Apa? Masing-masing akan membahas apa? Masing-masing akan membahas tentang pelanggaran-pelanggaran yang ada kaitannya dengan peraturan perundang-undangan. Bisa? Oke, kalau bisa. Setelah kalian berkelompok seperti ini, ya setelah saya LKPD-nya sekalian adalah membentuk kelompok berdasarkan yang saya tadi tunjuk. Bisa? Oke, kalau bisa silakan berke kelompok terlebih dahulu. Untuk membantu kalian dalam mencari teori-teori tentang pelanggaran hukum, silakan HP-nya dikeluarkan untuk membantu mencari pokok permasalahan yang sedang kita bahas, ya, yang kita bahas. Dan silakan saya kasih waktu untuk membahas ini kurang lebih adalah 15 menit. Sampai ayat 50. Sudah bisa. Nah. Sampai itu yang membaca siapa? Yang keras suaranya. Sama saya juga yang keras. Ini mah tapi malah belepot-belepot udah. Kamu aja yang keras. Sudah selesai ya, waktunya udah saya kasih 15 menit dan saya harap kalian juga bisa membahas mengenai apa yang tadi sudah dijelaskan berdasarkan petunjuk di awal. Saya minta kelompok 1 untuk bisa memaparkan apa yang ditemukan dari permasalahan tadi. Silakan perwakilannya untuk bisa mengajukan teori yang didapatnya atau permasalahan yang didapatnya. Yang siapa yang maju yang ini? Oke, silakan. Berdiri Pak, berdiri Pak. Kasus-kasus kriminal yang mengusik rasa keadilan publik. Indonesia dikenal sebagai negara hukum dalam artian setiap tindak kejahatan harus dihukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun ada beberapa kasus hukum di Indonesia yang mengusik rasa keadilan publik. Contohnya, seorang nenek yang mencuri buah kakao dihukum 1 bulan. Terbaru kasus pelajar yang membunuh pelaku begal untuk menyelamatkan sang kekasih terancam hukuman seumur hidup. Kasus ini seolah menjadi cermin betapa penegakan hukum di tanah air masih terbang pilih. Ketika koruptor yang merampok uang rakyat masih bebas berkeliaran. Mereka yang lemah secara ekonomi dan status sosial begitu mudahnya diserat ke meja hijau bahkan dibully. Oke, itu hasil pemaparan dari kelompok yang pertama. Barangkali ada yang bisa menanggapi dari pemaparan kelompok yang pertama, silakan. Saya Pak. Oke, Pak. Kelompok kami sependapat dengan kelompok 1 berdasarkan kasus yang disampaikan menunjukkan keadilan tidak merata. Oke. Intinya dari pendapat
kelompok 1 maupun persetujuan dari kelompok 2 mengatakan mereka sama-sama sependapat bahwa yang namanya penegakan hukum di Indonesia belum merata. Itu ditunjukkan dengan adanya yang tidak meratanya tentang hukum yang ada di Indonesia, terutama adalah penerapannya. Silakan kelompok yang kedua. Kasus kriminalisasi pemulung. PN Capsus pada 3 Mei 2010 memvonis bebas Cairul Saleh, seorang pemulung yang dituduh menggunakan gas seberat 1,6 gram. Pria 38 tahun ini dipaksa mengakui memiliki ganja oleh sejumlah oknum polisi ini. Orang nomor 1 dituduh Polri waktu itu Jenderal Polisi Bambang Hendarso Daruri pun turun tangan untuk menindaklanjuti kasus dengan rekayasa ini. Dia langsung menelpon Polda Metro Jaya Irjen Wahyono untuk meminta kepastian adanya rekayasa tersebut. Dalam sidang disiplin Propam Polres Jambus menjatuhkan hukuman kepada 4 polisi yang terlibat dalam rekayasa kasus kepemilikan ganja terhadap pemulung Cairul Saleh ini. Kanit Narkoba Polsek Kemayoran Abdu Suryanto didemosi, sedangkan penyidik Brigadir Rusli ditunda kenaikan pangkatnya selama 1 tahun. Kemudian Abdul Ahmad Yanto ditunda kenaikan pangkatnya selama 1 tahun serta dimutasi secara demosi, dan untuk Brigadir Rizky ditempatkan ke tempat khusus selama 7 hari. Terima kasih. Dari pemaparan kelompok 2, silakan barangkali ada yang mau menanggapi terlebih dahulu pemaparan kelompok 2. Oke, dari kelompok 4 apa? Saya sependapat dengan kelompok 2 bahwa yang namanya penegakan hukum tidak memandang bulu. Oke, terima kasih. Bahwa ya, penegakan hukum di Indonesia itu sebetulnya harus betul-betul bisa diterapkan kepada siapapun, baik itu pejabat tinggi maupun rakyat seperti kita ini. Nah, betul dengan pendapat kelompok 4 bahwa aturan hukum harus tidak boleh memandang bulu, ke siapapun harus bisa diterapkan. Oke, silakan kelompok ketiga mau membahas tentang apa? Kasus susu formula bakteri. Kasus formula pada 15 Februari 2008 IPB membuat website mereka tentang adanya susu yang tercemar bakteri yang terbocor Sakazaki. Namun pemerintah tidak membuka nama-nama mereka tersebut. Lantas seorang masyarakat David Tobing menggugat pemerintah atas sikap diam tersebut. Pada 26 April 2010, Mahkamah Agung memerintahkan Menkes CS mengumumkan ke publik nama-nama mereka formula berbakti tersebut. Bukannya meminta MA, Menkes CS selalu berkelit. Meski kasus ini juga telah masuk ke parlemen, hingga saat ini Menkes CS tetap bungkam. Oke, terima kasih. Silakan. Barangkali ada yang menanggapi apa yang terjadi di kelompok ketiga. Oke. Oke. Ya, semuanya ternyata sependapat dengan kelompok 3 bahwa dalam peraturan pembuatan yang namanya susu itu tidak boleh melanggar dari peraturan-peraturan dari dinas tenaga kesehatan yang nantinya akan melanggar tentang peraturan hukum. Oke, kelompok keempat. Kasus Buniani berdiri dengan di Pulau Pramuka yang
kontroversial pada awal Oktober 2016. Dalam video itu Ahok menyindir surat Al-Maidah ayat 51. Dalam cuplikan video yang diunggahnya, Buniani menyertakan transkrip pidato Ahok. Postingan di laman media sosial itu dia beri judul penistaan terhadap agama. Terima kasih. Silakan barangkali mau menanggapi dari pemaparan kelompok 4. Pak, saya setuju dengan pendapat kelompok 4 bahwa penistaan terhadap agama perlu ditindak tegas. Terima kasih. Ya, bahwa kelompok 4 tadi membahas tentang pelecehan terhadap agama, dan sembarang siapapun yang melecehkan agama karena kita negara hukum tentunya harus ditindakkan. Oke ya, terima kasih atas pemaparan kalian, dan silakan kalian kembali ke tempat masing-masing dari penjelasan tadi yang kaitannya dengan pemaparan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Pak. Apa? Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan terdiri dari 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Perpu, 4. Peraturan pemerintah, 5. Peraturan presiden, 6. Peraturan daerah provinsi, 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Ya. Terima kasih. Ya, hasil simpulan yang kita bisa dapatkan dari materi kali ini, di antaranya 1. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara. Yang kedua, peraturan perundang-undangan terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan provinsi. Dan yang terakhir, peraturan daerah, kabupaten atau kota. Ini hasil simpulan kali ini. Dan sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, nanti kalian silakan untuk bisa membuka Google Classroom-nya, karena di sana sudah saya kasih tugas untuk pertemuan minggu depan, ya. Silakan. Saya harap tugas itu bisa dikerjakan dari mulai sekarang dan paling lambat dikumpulkan sebelum pertemuan yang akan datang melalui sama Google Classroom. Siap mereka? Oke, kalau siap, kita akhiri sampai di sini ya pelajaran kali ini.